Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik para mahasiswa yang saya banggakan, di pertemuan perdana ini saya ingin menyampaikan tentang silabus mata kuliah atau kontrak perkuliahan. Jadi tidak banyak, tidak perlu basa-basi tentunya. Kalau tatap muka mungkin kita banyak basa-basi, tapi karena kita berjauhan, saya langsung saja kepada poin-poin yang ingin saya sampaikan. Ya, ini terkait dengan materi ataupun fokus pembelajaran kita yang akan berlangsung selama 1 semester ke depan. Mata kuliah kita adalah mata kuliah penilaian, bimbingan, dan konseling. Sebelumnya saya belum memperkenalkan diri, barangkali Anda sudah lupa karena kita udah lama gak ketemu. Nama saya adalah Tengku Wisnu. Nama saya adalah Ricky Maulana. Masih belum berubah, masih tetap Ricky Maulana. Mata kuliah yang saya ampu adalah penilaian BK. Oke, seperti yang Anda ketahui bahwasanya Anda saya rasa sudah tahu bahwasanya perkuliahan kalau 2 SKS itu berapa kali pertemuan. Udah tahu ya pastinya, 16 kali pertemuan dalam 1 semester. Nah, saya akan menyampaikan sekilas tentang apa saja yang akan kita bahas ke depan. Yang pertama adalah terkait dengan, tentu berkaitan dengan konsep. Ya, ini konsep penilaian. Apa sih sebetulnya penilaian? Mungkin nanti di dalamnya ada pengukuran, bahkan barangkali dikaitkan dengan evaluasi, bisa jadi. Nah, makanya konsep perlu dibatangkan di awal supaya apa? Karena memang pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dan seterusnya. Nah, jadi harapannya konsep awal saya dan mahasiswa sekalian itu punya pemahaman yang sama terkait dengan konsep penilaian. Nah, makanya di awal kita akan sangat fokus terhadap pembahasan ini konsep penilaian. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang asas-asas penilaian. Apa sih sebetulnya harus kita pegang, yang harus kita jalankan ketika hendak melakukan penilaian terhadap BK. Nah, penilaian ini banyak sebetulnya. Bisa jadi penilaian tentang programnya, bisa jadi penilaian tentang layanannya, atau bahkan bisa jadi tentang penilaian tentang gurunya. Nah, tentu nanti akan kita bahas lebih mendalam di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, di pertemuan berikutnya, pertemuan keempat, itu kita akan membahas tentang bagaimana penilaian proses kegiatan BK. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa BK itu punya seabrek kegiatan di sekolah, mulai dari layanan orientasi, layanan mediasi, layanan bimbingan kelompok, dan kurang lebih ada 9 layanan. Nah, di dalam kegiatan BK itu kita melihat bagaimana sih penilaian prosesnya, proses pada saat kegiatan itu dilaksanakan. Kemudian di pertemuan yang kelima itu materinya tentang penilaian satuan kegiatan pendukung. Ya, jadi penilaian satuan kegiatan pendukung. Nah, sebagaimana Anda tahu, saya rasa Anda juga pasti sudah hafal betul beberapa kegiatan pendukung di dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Di pertemuan 6 kita akan membahas tentang bentuk hasil penilaian BK. Kemudian di pertemuan 7 macam-macam penilaian hasil layanan. Nanti kita coba akan paparkan seperti apa sih macam-macam jenis penilaian hasil layanan BK itu. Kemudian di pertemuan 8 itu ada UTS ya. Jadi kita UTS-nya di pertemuan 8. Seperti apa UTS-nya, Pak? Nah, UTS-nya kita sepertinya formatnya, kalau Anda masih ingat, kalau saya itu biasanya selalu memberikan, kalau UTS itu tidak berupa esai, tapi berupa pertanyaan mencocokkan sejumlah 20 pertanyaan. Nah, mungkin barangkali nanti bisa saya ubah karena kita dalam kondisi seperti ini. Bisa jadi akan saya ubah menjadi misalnya menggunakan aplikasi misalnya Quizizz. Itu bisa, nah makanya saya berharap Anda semuanya
dimanapun Anda berada, pastikan jaringan dan perangkat Anda mendukung untuk perkuliahan secara daring ini. Tapi akan lebih baik saya menyarankan Anda untuk berada di Pontianak sebetulnya. Jadi yang berada di daerah, yang barangkali masih berada di kampung sana, nah cepat-cepatlah untuk bisa datang ke Pontianak jika kondisi memungkinkan. Oke, saya teruskan. Untuk pertemuan 9, materi yang kita bahas secara mendalam adalah tahap-tahap penilaian dalam bimbingan dan konseling. Kemudian pertemuan 10 itu implikasi pengelolaan penilaian. Nah, jadi kita akan lihat bagaimana implikasi pengelolaan penilaian khususnya yang ada di sekolah. Kemudian di pertemuan 11, ya ini berkaitan dengan metode pengumpulan data ketika hendak melakukan penilaian. Kemudian pertemuan 12 kita akan coba menelaah atau menganalisis instrumen apa saja yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian kinerja terhadap guru BK. Jadi di pertemuan 12 ini kita akan coba melihat instrumen penilaian kinerja guru BK. Pertemuan 13 ini berkaitan dengan supervisi atau pengawasan bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian di pertemuan 14-15 itu kita akan coba lebih mendalam lagi berkaitan dengan mencoba untuk menyusun instrumennya. Kita memilah, kemudian setelah kita tetapkan, kita coba menyusun instrumen yang digunakan dalam penilaian layanan. Dan pertemuan terakhir 16 yaitu UAS, ujian akhir semester. Nah, jadi itu kurang lebih yang akan kita bahas selama kurang lebih 1 semester. Nah, saya kira itu penyampaian singkat terkait silabus atau kontrak perkuliahan yang akan kita bahas selama 1 semester. Nah, kemudian terkait penugasan, saya akan memberikan tugas kepada Anda. Tugasnya standar seperti biasa, saya minta Anda membuat makalah. Tapi untuk lebih detail nanti saya akan menjelaskan via grup WA, sekaligus nanti Anda akan bisa bertanya jika memang ada yang kurang dipahami. Nah, sekiranya itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berharap tentunya pandemi ini segera berlalu dari Indonesia dan tentunya dari dunia ini. Mudah-mudahan kita semua tidak terdampak dari kondisi yang terjadi saat ini. Amin, mudah-mudahan. Mohon maaf jika ada kata-kata kurang pas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita cek suaranya.